balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku bikin video lagi soal GERD dan juga anxiety. Dan aku take videonya ini malam, dimana pas lagi banyak suara orang lagi. Karena kan emang kalau lagi puasa tuh biasanya malam rutinitas tadarus ya. Kalau di daerahku sih namanya tadarus. Jadi kayak baca Al-Quran gitu loh teman-teman. Terus kali ini aku bakal sharing tentang camilan apa aja yang aku konsumsi pas aku tuh lagi sakit GERD. Jadi teman-teman, aku tuh sakit GERD lama banget. Buat teman-teman yang nggak tahu, kira-kira hampir setahun ya. Pokoknya lama deh, setahunan lebih dikit gitu mungkin ya. Karena aku emang baru sembuh pas aku baru bikin video ini gitu. Dan selama itu pula aku tuh selalu cari atau selalu konsumsi camilan-camilan yang secara gak langsung aku temuin gitu. Maksudnya kayak ya aku coba-coba sendiri gitu, kalau emang cocok ya aku jadiin camilan, kalau enggak ya enggak aku makan kayak gitu. Jadi ada beberapa aku bikin listnya karena aku takut lupa ya teman-teman. Jadi camilannya tuh di sini aku kategorikan sebagai camilan dalam bentuk makanan ringan gitu, karena kan kalau kita lagi sakit lambung kita nggak bisa makan yang bener-bener banyak banget atau enggak makan yang sesuai dengan porsi normal, karena lambung kita ini masih ada sedikit problem gitu, nggak bisa makan normal pada umumnya. Jadi sekali makan itu porsinya kecil, dan kalau untuk ukuran orang-orang kayak kita nih yang udah dewasa gitu, porsi segitu mah mana kenyang kayak gitu. Sedangkan ya you know lah gitu kan, lambung juga gak bisa nerima makanan sebanyak itu. Jadi setelah makan, mungkin makan dengan porsi kecil sejam atau 2 jam tuh kayak lapar lagi ya, gak masalah gitu. Ataupun mungkin ada yang gak nyampe sejam, setengah jam mungkin bisa lapar lagi. Jadi video ini tuh berisi tentang camilan-camilan yang bisa mengisi waktu kalian pas kalian lagi lapar padahal barusan itu udah makan kayak gitu. Jadi camilan ini sih lebih ke kayak ganjil perut sih, biar perut kalian gak lapar gitu. Karena kan ya kita emang dianjurkan untuk sering makan dalam porsi kecil, tapi nggak sering-sering juga. Jadi di waktu-waktu tertentu isi dengan camilan yang porsinya nggak sebesar porsi makan kayak gitu. Oke, nggak usah banyak ngobrol soal ini, jadi aku langsung to the point aja. Camilan aku yang pertama tuh yaitu oatmeal apa sih, pokoknya oatmeal kayak snack gitu, kecil segini. Itu biasanya satu kemasan itu berapa gram ya aku lupa, itu isi sekitar 9-10 biji gitu. Jadi kayak snacknya tuh panjang segini mungkin ya. Nanti teman-teman yang nggak tahu, yang nggak paham aku ngomong apaan, aku tunjukin di sini aja ya gambarnya. Jadi aku makan si oatmealnya itu sendiri sering banget, padahal di situ kan emang ada kandungan susu dan juga ada yang cocoa powder itu kan, rasa coklat gitu kan, nggak boleh ya buat lambung gitu. Tapi menurut aku sih dia emang sebagai ekstraknya aja sih, nggak komposisinya nggak banyak banget, jadi masih tergolong aman gitu buat lambung. Kalau aku pribadi itu sih aman, dan itu enak banget camilan pas aku lagi sakit GERD. Dan nggak sakit pun aku tetap suka nyamil yang oatmeal yang kayak gitu. Apa sih namanya, lupa. Yaudah, nanti aku sekalian namanya aku tulis di samping situ. Yang kedua adalah Roma Sari Gandum. Jadi Roma Sari Gandum, kalian tahu biskuit yang bentuknya panjang hijau tuh, yang biasanya ada selai kacang, ada selai coklat, atau yang original gak ada selainya. Kita harus beli yang original yang gak ada selainya, karena kan selainya itu nggak baik buat lambung kita, kayak coklat kacang itu kan micu peningkat asam lambung ya, dan juga nanti takutnya malah parah gitu asam lambung kita atau lambung kita gitu kan. Jadi beli yang original aja karena lebih aman. Yang ketiga itu ada roti gandum. Biasanya tuh aku suka beli roti gandum yang merek apa aja, dan jangan dikasih selai ya, karena kan selai kan biasanya dari buah-buah yang asem tuh. Biasanya sih kalau aku pribadi aku siasati pakai madu, udah gitu aja.
enak kok gitu. Kalau nggak mau pakai susu, misal direndam nih pakai susu beruang aja gitu, kalau nggak susu kambing dengan, karena dua susu itu buat aku aman. Nggak tahu sih kalau teman-teman misal ada yang susu biasa tuh aman, bisa aja dikonsumsi gitu. Nah yang berikutnya itu ada Malkis Roma. Malkis apa sih ya, pokoknya itu ya. Jadi yang original, yang rasanya tuh manis, bentuknya kayak gini ya. Pokoknya aku konsumsi ini juga karena dia menurut aku cukup aman untuk dikonsumsi. Intinya sih kalau untuk camilan kalian harus pinter-pinter milih gitu. Walaupun camilan nanti yang kalian maksud tuh nggak aku sebutin di daftar ini, kalian juga harus pinter-pinter nilai camilan ini tuh sebenarnya baik atau enggak gitu. Nah pertimbangannya adalah camilan ini tuh jangan terlalu yang mengandung banyak susu atau lemak gitu, dan hal-hal yang sangat bertentangan dengan asam lambung kita kayak misal coklat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk camilan-camilan yang rendah kalori gitu, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, menurut aku boleh-boleh aja gitu. Nah kebetulan camilan yang aku makan ini ya yang aku sebutin di daftar ini gitu loh. Jadi yang tadi itu, terus juga ada kerupuk. Sebenarnya kerupuk gak boleh ya, tapi karena aku tuh dulu sampai sekarang sih, aku tuh pecinta kerupuk banget gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa nggak makan nggak ada kerupuk gitu. Jadi aku tuh mensiasati, karena kan kerupuk gorengan ya, termasuk gorengan, minyak itu banyak banget. Kalau teman-teman nggak percaya, beli aja kerupuk terus diemin gitu, misal diemin di mangkok, kan dia kena udara dan lain sebagainya, dia nanti kan bakalan menyusut gitu, terus minyaknya banyak banget gitu. Jadi aku tuh biasanya dibeliin kerupuk pasir sama ibu aku. Tahu kan ya kerupuk pasir? Nanti aku liatin contohnya di sini juga. Itu tuh sebenarnya tepung sih nggak boleh, cuman kalau ngobatin rasa pengen dikit gitu, nggak apa-apa dikit. Tapi kalau aku pribadi sih mau sebanyak apa makan kerupuk pasir nggak kenapa-napa sih menurut aku gitu, masih aman-aman aja gitu. Oke, yang berikutnya adalah kacang ijo. Jadi kacang ijo ini aman teman-teman buat lambung, bahkan ada klaim yang dia tuh juga bisa meringankan mah dan juga asam lambung gitu. Jadi aku biasanya tuh masak kacang ijo, aku rebus pakai gula merah, udah gitu doang gitu, nggak pakai santan. Atau enggak kalau mau ada creamernya tuh ya pakai fiber cream dan lain sebagainya, jangan pakai santan gitu, pakai yang rendah lemak dan kalori gitu ya teman-teman. Berikutnya lagi ada lidah buaya. Lidah buaya ini selain camilan juga bisa disebut sebagai obat sih ya, karena ini juga salah satu buah yang anti inflamasi, anti peradangan gitu. Misal di lambung kalian ada peradangan, buah ini tuh bagus banget untuk pemulihan gitu kan. Nah biasanya kalau untuk lidah buaya itu aku pakai aku pakai buahnya, aku olah dulu, aku bersihin sampai bersih, si lendir-lendirnya itu aku rebus, terus aku potong dadu, aku rebus lagi sampai si lendirnya hilang. Habis itu mungkin ada ya kayak dikit-dikit gitu lendirnya, tapi nggak apa-apa, nggak sebanyak awalnya itu. Jadi aku potong dadu, terus aku kasih air biasa gitu, suhu normal, suhu ruangan, nggak panas ya nggak dingin. Terus habis itu aku kasih madu, aku minum. Itu enak banget, kayak makan jelly gitu. Nah yang berikutnya granola. Granola itu apa sih? Granola itu sejenis ganduman gitu kali ya, karena tapi lebih kompleks sih, lebih kayak banyak perintilan lainnya gitu. Kayak misal ada kismis dan lain sebagainya. Pokoknya sehat banget gitu camilannya. Biasanya kalau orang-orang diet juga makan granola. Nanti gambarnya aku tunjukin di sini. Aku gak bisa jelasin panjang lebar karena aku gak begitu tahu dan paham tentang itu. Tapi aku taunya ini sehat sih gitu. Dan jangan lupa, karena dia teksturnya keras, kalian ngunyahnya juga harus benar-benar sampai halus gitu sih. Jangan pas masih kasar udah ditelan gitu, kasihan lambungnya. Nah habis itu untuk keminuman aku sebut juga, kalau minuman aku biasanya minum susu prebiotik, karena itu bagus buat pencernaan, membersihkan usus, pokoknya membersihkan area-area pencernaan bagian bawah gitu maksud aku. Yakult, terus juga susu kambing, dia rendah lemak, bagus banget. Habis itu ada juga minuman anget
campur madu gitu. Jadi madunya tuh kalian campur pas minumannya udah hangat, jangan pas masih panas ya, karena nggak boleh. Abis itu ada apa lagi ya? Udah sih itu aja. Sebenarnya ada buah ya, cuman aku bikin di part selanjutnya aja deh kalau soal buah dan juga sayur, karena kalau aku record di sini nggak cukup waktunya, ini udah 10 menit. Jadi itu aja penjelasan dari aku, camilan-camilan yang aku makan tadi. Dan menurut aku sih kalau teman-teman ada camilan di luar list yang aku sebutin tadi dan cocok aja ya nggak apa-apa gitu. Intinya tuh kalau soal makanan, kalau teman-teman nyoba makan cocok dan gak ada gejala apapun gitu atau efek apapun, ya berarti teman-teman nggak apa-apa konsumsi itu gitu. Beda lagi kalau misal teman-teman makan makan pepaya atau pisang gitu, perut teman-teman jadi sakit, berarti teman-teman nggak cocok gitu loh. Tapi bukan berarti buah itu tuh nggak cocok buat semua orang, enggak gitu, karena kan tiap atau masing-masing kondisi orang itu berbeda-beda gitu teman-teman. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari aku, beberapa camilan yang biasa aku makan pas aku sakit GERD dan juga asam lambung. Ya teman-teman yang sekarang belum dikasih kesempatan buat sembuh oleh Allah, jangan nyerah gitu, karena aku aja yang lama banget sakitnya alhamdulillah bisa sembuh, masa teman-teman enggak sih gitu. Jadi jangan patah semangat dan terus berusaha dan juga berdoa. Oke, sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan mohon maaf banget, karena aku nggak jago public speaking dan juga semuanya ini pure karena pengalaman pribadi aku gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, drop aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa terus dukung channel aku, like, comment, share, dan subscribe biar channel aku ini terus berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Dan cukup untuk semuanya apa sih, dan pokoknya sekian dari aku. Terima kasih dan bye.